Pada waktu ibu saya mengandung saya tidak menginginkan mempunyai anak lagi. Sehingga ibu saya itu meminum ramuan atau meminum obat-obatan untuk tujuannya adalah menggugurkan kandungan, yaitu saya sendiri. Kayak mikir gitu, gila selama ini Tuhan udah baik banget buat gue ya. Kok gue selengean banget ya dari sebelum-sebelum ini gitu maksudnya. Kayak zombie gitu, hidup tapi mati gitu kan. Mungkin ini harga yang harus gue bayar gitu. Karena masa lu mau enak terus sih? Sahabat, hidup seringkali membawa kita ke dalam sebuah cerita yang tidak kita pilih. Jalan yang terjal, perasaan-perasaan yang terluka, bahkan pengalaman-pengalaman pahit yang sulit untuk kita jalani. Semuanya seakan-akan menjadi bagian dari babak kehidupan yang berat untuk kita mengerti. Dan pada akhirnya, diam-diam tumbuh akar pahit yang menghalangi sukacita di dalam hidup. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Sejak kecil dia diadopsi dan dibesarkan oleh bibinya. Ia menyimpan luka yang begitu dalam karena orang tua kandungnya menolaknya, bahkan sempat ingin menggugurkannya. Trauma ini membuatnya kesulitan di dalam hidup, termasuk sulit dalam mencari pekerjaan. Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Pada waktu ibu saya mengandung saya, mungkin ibu saya waktu itu berpikir bahwa memiliki anak 4 itu sudah banyak. Jadi pada waktu mengandung anak yang kelima, kemudian ibu saya itu tidak menginginkan mempunyai anak lagi. Sehingga ibu saya itu meminum ramuan atau meminum obat-obatan untuk tujuannya adalah menggugurkan kandungan, yaitu saya sendiri. Nah, tetapi karena kemurahan Tuhan, saya akhirnya terlahir. Dalam usia 10 hari, saya diserahkan oleh orang tua kandung saya itu kepada bibi saya. Lalu bibi saya itu berkata seperti ini, "Iya nak, kamu itu pada waktu di kandungan ibumu, pernah kamu ingin digugurkan oleh mamahmu." Sebenarnya pada waktu saya mendengar itu, saya itu sudah memiliki rasa tertolak. Tetapi dalam posisi sebagai saya seorang anak kecil, saya belum mengerti bahwa itu namanya itu rasa tertolak, saya tidak mengerti. Tetapi begitu saya semakin besar, saya semakin mengerti bahwa kekurangan mata saya ini menjadi banyak kendala dalam hidup saya. Begitu saya menghadapi masalah itu, pasti saya langsung menyalahkan orang tua saya, orang tua kandung saya maksud. Saya selalu menyalahkan orang tua kandung saya selalu berpikir begini, gara-gara papa dan mama saya menggugurkan saya jadi tidak bisa menerima pekerjaan yang saya sukai. Karena memang dari kecil saya itu biasa memendam semuanya sendiri, apa yang saya rasakan harus saya rasakan sendiri dan saya tidak bisa meluapkan kepada orang lain. Sehingga saya pada waktu setelah menikah pun saya tetap menjadi orang yang introvert, tertutup dan tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Nah, suatu hari saya berbicara lewat telepon dengan adik ipar saya, jadi istri dari adik saya. Saya bercerita tentang ibu saya dan saya menangis. Adik ipar saya itu langsung bilang begini, Cici itu masih punya akar pahit sama mama. Cici nggak boleh begini, Cici harus pulang ke Tegal, Cici harus pemulihan, mumpung mama masih hidup. Jadi pada waktu itu papa saya itu sudah meninggal dan mama saya masih hidup. Kemudian saya tersentak di situ. Lalu saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, benarkah saya belum mengampuni orang tua saya? Benarkah saya masih memiliki kepahitan? Saya pulang ke Tegal, ke kota kelahiran saya, dan saya menemui ibu kandung saya. Mama, saya hari ini datang, saya mau minta maaf. Karena ternyata selama ini saya tuh menyimpan akar kepahitan dengan mama. Dan saya ceritakan semua bagaimana saya mengalami kekecewaan karena mama pernah menggugurkan saya, kemudian juga saya
merasa sewaktu saya tinggal dengan orang tua kandung saya waktu saya usia SMP, mama saya juga tidak menyayangi saya, mama saya tidak memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya. Nah, pada waktu itu mama saya menjawab, saya juga sebagai orang tua saya minta maaf. Karena mama itu ternyata tidak bisa membimbing kamu dengan baik. Mama membedakan kamu. Saya menangis dan saya memeluk mama saya juga minta maaf, dan saat itu saya merasakan ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya merasa saya lebih melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Sewaktu dulu saya masih dalam kepahitan, saya selalu ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Jadi tanpa sadar kalau saya merasa bahwa hidup saya sakit, saya merasa banyak kekecewaan, saya pun ingin orang merasa kecewa. Akibatnya saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut saya wajar, tetapi menurut orang lain kata-kata itu adalah kata-kata yang menyakitkan dan seharusnya tidak perlu saya ucapkan. Saat itu saya benar-benar merasa hidup saya sudah dipulihkan dan saya menjadi manusia yang baru. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih percaya diri. Kalau dulu dia rasa ingin membalas itu selalu ada gitu. Ingin menyakiti orang lain itu yang bikin dia marah, jengkel itu ada. Tapi sekarang saya perhatikan itu udah nggak ada seperti itu, udah nggak ada. Dia lebih banyak mengalah, lebih banyak ya bertanya sama Tuhan, ini pantas nggak ini kalau saya sampaikan, saya katakan ini bisa menyakiti orang atau tidak. Ya tentu perasaan saya tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau melihat istri dipulihkan seperti itu. Dan itu bisa kami lihat di dalam pelayanan kami begitu luar biasa. Pelayanan kami yang tadinya jemaat cuma dari 6 jiwa yang kami layani. Sekarang itu hampir 500 jiwa yang kami layani sekarang ini. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 15, firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi buat setiap kita harus saling mengampuni Bapak Ibu Saudara. Dengan kita mengampuni orang lain, hidup kita akan memiliki ketenangan dan bahkan kita boleh membawa dampak yang baik. Hidup kita boleh berdampak buat orang lain, buat orang-orang yang di sekitar kita. Pengampunan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan hati kita. Ketika kita melepaskan akar pahit dan berdamai dengan keadaan, maka kita bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita yang baru di dalam hidup. Tetapi apabila kamu hari ini mengalami kepahitan di dalam hidup dan kamu ingin melepaskan pengampunan dan memotong segala akar pahit itu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak perlu berjalan sendirian, kami siap untuk mendampingi kamu. So, kami tunggu ya. Sahabat, ketika kita memilih untuk hidup dengan Tuhan, bukan berarti hidup menjadi lebih mudah. Bahkan tantangan seringkali datang silih berganti. Tidak ada yang berbeda. Tetapi hati yang dulu hampa, kini menjadi penuh makna. Hidup yang dulu kosong, kini memiliki arah. Sama seperti kisah yang dialami oleh sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kita akan ngobrol dengan seorang yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. So please welcome Samuel Rizal. Halo Kak, welcome to Solusi. Sudah tidak asing kan, bukan orang asing ya. Bukan orang asing, asli Indonesia, bukan orang asing. Oke, welcome to Solusi. Ya, Thank you di tengah kesibukannya. Iya. Mau datang ke sini untuk ngobrol. Pasti cerita dong. Banyak. Ya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam kehidupan yang Kak Samuel ceritakan di pre-interview nih, sedikit ada satu kalimat yang menarik, yaitu berserah tapi nggak pasrah. Iya. Iya, dalam 10 tahun ini katanya Kak Sam ini sangat menghidupi kalimat tersebut, berserah tapi nggak pasrah. Kenapa memilih kalimat tersebut, Kak? Kayaknya kita udah sering dengar di khotbah-khotbah sebelumnya ya. Kalau pakai kekuatan kita, kayaknya cepat atau lambat dia akan menunjukkan jangan pakai kekuatan lo, andelin gua aja gitu, maksudnya gitu loh. Nah itu kayaknya bukan terjadi sama saya doang ya.
Nah, oleh karena itu, cuma kan ini setelah 2011-an. Oke. Nah, sebelum 2011 tuh percaya Kristen, tapi ya itu masih belum sadar kalau selama ini kita semua tuh berjalan karena perkenanan dari Dia gitu loh. Masih kayak ya udahlah, sekolah, basket, main film, kerja sehari-hari itu ya karena kehebatan dan kekuatan gua gitu gitu. Ya itu sih. Nah, sejak 2011 kayak ya udah kayak berserah, cuman nggak pasrah aja. Karena kan berserah sama pasrah beda ya artinya ya. Iya. Gitu. Jadi maksudnya tetap berusaha. Tetap berusaha dong. Namun kita menyadari bahwa itu semua karena Tuhan, karena anugerah Iya, gitu ya. iya. Oke. Gitu. Nah, bagaimana kehidupan Kristen sewaktu dari kecil sampai remaja itu? Itu emang naik turun sih, maksudnya karena masih kecil, belum tahu. Ya memang ke gereja sama mama, sekolah di sekolah Kristen. Belum terpupuk lah ibaratnya gitu. Belum tertanam gitu. Jadi masih dengan agama Kristen, cuman kurang menjalani kekristenan yang seharusnya. Tidak gitu. Belum menghidupi ya bahasanya ya gitu. Jadi kalau dibilangin belum menghidupin, mungkin karena belum dewasa saat itu. Nah, pas sudah beranjak dewasa, belum sadar sebelum 2011 itu. Itu ibaratnya belum sadar lah. Nah, kapan sadarnya? Ya mungkin manusia kan banyak ya. Ada yang sampai titik terendah dulu, sampai kepentok dulu. Ada yang setengah kepentok dulu udah sadar. Ada yang memang dia baik-baik, sebelum kepentok dia sudah sadar. Variatif lah yang namanya manusia ya gitu. Kebetulan setelah waktu itu menikah dan punya anak gitu. Kayak mikir gitu, gila selama ini Tuhan udah baik banget buat gue ya. Kok gue selengean banget ya dari sebelum ini gitu maksudnya. Ya mungkin titiknya itu setelah nikah dan punya anak gitu, kayak kehidupannya kan berubah. Nah saat itu kayak nggak bisa nih, ini harus ada yang berubah nih, kalau gini-gini doang juga kayak zombie gitu. Hidup tapi mati gitu kan. Iya, hidup tapi mati, hidup tapi kosong gitu. Nah, ya mulailah dari tahun 2011 itu kayak nggak ada nih, harus transform nih kayaknya nih gitu. Nah, apakah ketika Kak Semi ini masuk ke dalam dunia entertainment, itu yang semakin memperparah keadaannya waktu itu? Keadaan dalam, ya aku hidup Kristen ya sebagai KTP aja, tapi aku tidak menghidupinya. Nah, sebelum di entertain juga kan ada sekolah dan kuliah kan itu udah termaksud, kalau udah punya KTP kita consider kita udah dewasa lah ya. Cuma kan dewasa secara umur belum tentu dewasa secara kelakuan gitu kan ya, dan pemikiran gitu. Nah jadi sebelum di entertain pun belum menghidupi gitu. Jadi sebelum dan selagi memang fasenya di situ masih dengan selengean aja gitu. Agamanya aja Kristen gitu loh. Jadi bukan karena masuk ke dunia entertainment maka menjadi seperti itu ya, bukan ya? Enggak memang sebelumnya sudah menjalani hidup yang seperti itu. Nah, lucunya yang memang di dunia entertain ini anginnya sangat kenceng ya, memang. Tapi buat saya tuh nggak apa ya. Saya kalau lihat seangkatan saya gitu ya. Ya, saya anak muda. Keluar malam. Cuman nggak pernah tuh yang namanya narkoba, even ngerokok aja enggak gitu loh. Jadi saya berkaca, Tuhan baik banget loh, maksudnya nggak memperburuk kehidupan saya gitu loh. Ya mungkin narkoba, mungkin keluar malam tiap hari atau gimana gitu. Emang nggak seugal-ugalan itu zaman masuk entertain gitu loh. Yang dimana saya banyak melihat
banyaknya pakai U ya. Banyak. Saya melihat yang jauh lebih parah dan buruk dari saya gitu maksudnya. Saya nggak bilang mungkin dalam pendapat orang ya lu mau buruk nggak buruk tetap aja lu cuman agama Kristen, cuman Kristen KTP gitu. Lu nggak menjalani hidup kekristenan gitu. Sama aja anyway gitu. Lu mau kejeblos, lu nggak kejeblos pun intinya kan bukan di situ. Intinya lu menjalani nggak dan menghidupi nggak gitu kan. Gitu. Cuman ya pas ngaca ke belakang kayak ya Tuhan baik banget gitu sampai yang udah ke dunia entertain aja yang harusnya dapat anginnya kenceng banget, yang harusnya orang-orang nggak bisa tahan, saya masih tahan gitu loh. Nah, kekosongan seperti apa yang waktu itu Kak Semi alami? Maksudnya sampai berkata bahwa kayaknya zombie nih gue nih. Saya nggak tahu, mungkin tiap-tiap kita di sini punya pergumulan dan peperangannya masing-masing. Mungkin ada yang case-nya 11-12 kayak saya gitu. Tiap hari bangun, kerja, tidur, makan, keluar sama teman-teman. Tapi kayak mati gitu. Kosong, mati, kosong. Gue ngapain ya gitu. Kayak gimana deskripsinya ya. Mungkin pokoknya kayak, mati dan kosong. Kayak robot yang hanya menjalankan program seperti itu ya? Iya gitu, kayak gitu. Bangun pagi, kerja, Iya, pulang. seperti biasa. Aktivitasnya normal dari dulu. Tapi namanya punya peperangan dalam diri sendiri kan, kalau aktivitasnya memang seperti hari-hari. Tapi kan kalau ininya udah beda kan, pasti evolusi manusianya keluar kan. Nah makin lama tuh makin kayak, gue ngapain ya gitu. Gue ngapain dan terus gue harus ngapain gitu loh. Gue ngapainnya itu maksudnya gini, gue ngapain ya? Iya kerja, tahu, iya basket ya basket, olahraga, cuman kayak kosong dan mati ya. Nah abis itu baru gue harus ngapain gitu. Ya, itu berarti bisa disimpulkan kayak punya hidup tetapi seperti kehilangan makna ya. Bisa kayak gitu. Saya pun susah mendeskripsikan mati dan kosong tuh kayak gimana gitu. Makanya nanya juga sama teman-teman sekitar sini. Apa pernah ada yang seperti itu gitu. Hidup tapi mati dan kosong gitu. Selayaknya zombie gitu aja. Tapi itu memang yang di Alkitab katakan ya. Kalau aku bisa balik ke Alkitab yang pekotbah kan penulisnya berkata bahwa hidup itu sia-sia ya. Maksudnya semua yang dijalani itu sia-sia, nggak punya makna kalau gak ada Tuhan seperti itu. Iya. Ya, mungkin ke arah sana ya. Jadi berasa kayak tujuannya apa sih hidup, maknanya apa gitu ya. Iya. Nah, saya loncat dikit tapi belum bahas ke sana. Loncat dikit. Setelah 2011 sampai sekarang, aktivitasnya kurang lebih sama. Hanya mungkin udah menjadi single father dan punya anak. Tapi sisanya sama, ya kerja juga. Olahraga, masih aktif olahraga. Tapi purpose-nya sama sekarang berdirinya beda gitu. Karena punya Tuhan gitu. Jadi punya makna hidupnya ya. Gitu. I see, Jadi sebelum 2011 dan setelah 2011, yang sebelum 2011 itu kayak zombie, padahal aktivitasnya kurang lebih sama. Setelah 2012 sampai sekarang, nggak kayak zombie lagi gitu. Padahal aktivitasnya kurang lebih sama juga. Ya kerja juga, ya syuting juga, ya masih aktif olahraga juga gitu. I see. Ya. Itu berarti sadarnya sekitar 2011 ke 2012 itu ya? Ya, sekitar tahun itu. Dan pertama kali menyadari itu, apa yang men-trigger? Peperangannya nggak sulap sih. Berhari-hari, berbulan-bulan kayak... Karena mungkin bosan jadi zombie ya. Bosan jadi zombie. Dan karena itu pertanyaan sama diri sendiri. Selama ini ternyata Tuhan udah baik banget buat gue ya. Gile. Basket maksudnya dimudahkan. Jadi timnas junior waktu itu. Terus ke entertain. Dibukain pintu yang
dimudahkan yang belum tentu orang-orang lain melewati apa yang saya lewatin gitu. Film langsung box office gitu. Jarang lah gitu. Terus kehidupan sehari-hari yang terbilang layak lah gitu. Terus udah gitu doang gitu. Jadi mungkin bahasa dunianya kesadaran sendiri gitu. Oke. Sebelum dipentokin gitu maksudnya gitu. Makanya kayak terus sekarang udah punya istri dan anak. Terus kemarin-kemarin dimudahkan selalu. Serius. Belum sadar juga nih gitu. Makanya di situ cuman itu berlangsungnya berbulan-bulan kayak gue harus apa nih gitu. Jadi trigger sendiri. Pokoknya tiap hari harus baca Alkitab sampai habis. Mau setahun kek habis. Mau 1,5 tahun. Pokoknya tiap hari harus baca Alkitab. Pokoknya tiap minggu harus cari sang pemberi berkat dulu. Gitu. Jadi bener-bener mindsetnya yang berubah gitu. Nah karena komitmen itu, karena kehidupannya sudah berubah, jadi hari-harinya pun juga jadi berubah gitu. Udah jadi nggak zombie lagi. Karena kan udah ada purpose-nya. Tiap hari udah kayak autopilot gitu. Tiap hari udah tangannya udah apapun itu, mau sebelum tidur, mau bangun tidur, mau lagi off syuting di rumah, pokoknya ambil, baca, udah autopilot gitu. Minggu udah ke gereja, mau sore, mau pagi, mau siang gitu. Nah karena udah autopilot itu semua, kehidupannya pun ya pasti berubah dong, lambat laun gitu. Kan lagi-lagi kehidupan atlet yang latihan tiap hari, tapi keluar malam dan narkoba dan lain sebagainya, ini kan bertolak belakang. Betul. Terus nggak mungkin tiap hari komit baca Alkitab dan tiap minggu harus ke gereja. Ya masa nggak berbuah juga mah bego banget gitu kan. Iya. Jadi harus sejalan gitu. Nah lama-kelamaan ya kayak bola salju gitu. Dari kecil terus gede jadi berubah gaya dan cara hidupnya gitu. Oke. Lalu setelah kamu maksudnya menghidupi kehidupan kekristenan yang sejati gitu ya. Bagaimana hidup berjalan? Apakah jadi mulus atau makin mulus? Tetap aja ada tantangannya. Kalau saya flashback, justru sebelum 2011 kayak enak-enak aja. Tapi kayak zombie. Setelah lahir baru, jalan malah berbatu gitu. Maksudnya kayak, cuman saya tuh biasa gini loh. Saya ya biasa latihan keras di basket ya. Karena sudah mencapai suatu level yang maksudnya bukan terbilang lagi latihan lembek gitu, udah bener-bener serius gitu. Di kehidupan juga gitu. Masa udah komit, terus mau mangkir gitu. Maksudnya gini, masa udah komit, baca Alkitab, udah ke gereja, udah berbuah, udah gaya hidupnya berbeda. Terus kalau mengalami jalan berbatuan, mangkir gitu. Terus udahan gitu, balik ke yang lama gitu. Nah, ada hubungannya dengan hard work di dunia atlet, tapi ada mindset juga kayak mungkin ini harga yang harus gue bayar gitu. Karena masa lu mau enak terus sih? Kemarin lu gue kasih enak. Sekarang setelah lahir baru, terus mau selalu jalan tol juga kayak kemarin. Enak banget hidup lu gitu kan maksudnya gitu. Jadi saya berpikir tetap dengan logika, cuman pasti kita berdoa dengar suara Tuhan juga ya gitu kan. Kan intinya yang kita jalanin perubahannya itu ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi saya anggap itu dapat suara Tuhan, suara dari Tuhan gitu. Ya udah, terus saya memutusin kayak enggak. Walaupun berbatu nggak bisa. Harus tetap jalan, harus tetap selalu berubah gitu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ya sampai sekarang walaupun yang saya bilang berbatuan itu ada kadang jalan tol, kadang berbatu gitu,
tetap saya jalanin karena ya nggak bisa, no turning back. Wow. Nggak mau jadi zombie lagi gitu loh. Iya. Iya, gitu. Ya. Saya sih percaya ya, mungkin jalan yang berbatu itu yang Tuhan pakai untuk semakin membentuk hidup Kasemi ya, semakin membuat Kasemi itu, hidupku ini bermakna dan batu-batu ini membuat aku semakin serupa dengan Yesus Kristus itu dia. Baru beberapa tahun ke belakang ini dapat yang dibilangin barusan ini, berbatu itu sengaja dikasih gitu untuk level up gitu ibaratnya gitu. Kapan level upnya? Ya dalam hati Tuhan, terserah gua dong. Lu kerjain aja dulu hidup lu gitu kan maksudnya kan. Kapan gua kasih ya kapan nanti gue mau kasih ya kan yang punya hidup gitu kan. Nah saya tetap jalan gitu maksudnya. Sahabat, banyak orang berpikir bahwa ketika ikut Tuhan, di dalam Tuhan maka bebas dari tantangan dan masalah. Tetapi kenyataannya masalah dan tantangan tetap akan datang silih berganti. Namun yang menjadi pembeda adalah sekarang kita memiliki seorang juru selamat yang sudah berkorban dan menebus kita, dan dia mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya, maka segala masalah, segala tantangan, bahkan kepahitan kita serahkan, kita letakkan di bawah kaki sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan apapun yang kita lewati, masalah maupun tantangan, kita bisa melewatinya dengan kelegaan dan damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Kalau hari ini kamu memiliki tantangan dan masalah dalam hidup, bahkan kepahitan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang kepadamu hari ini. Kami menerima undangan panggilan-Mu bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Kami datang kepadamu dengan rasa penuh percaya untuk mempercayakan setiap hidup kami. Apapun yang harus kami lewati hari ini, kami percaya ada Engkau menyertai kami. Dan ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu, ada kelegaan yang sejati, ada damai sejahtera yang sejati, yang memampukan kami untuk melewati segalanya. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang dari Engkau sendiri. Kami datang kepadamu membawa hidup kami, menyerahkan segenap hidup kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, mungkin hari ini kamu merasakan hidup yang terpuruk. Engkau berbeban berat, engkau lelah untuk kembali melangkah. Dan bahkan engkau memiliki akar kepahitan, ingin melepaskan pengampunan dan kamu susah untuk melakukannya. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam, mendampingi kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Melalui tayangan ini, kami selalu menghadirkan kisah inspiratif untuk setiap orang agar lebih kuat menjalani perjalanan imannya. Bantu kami untuk lebih lagi menjangkau banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Saya percaya setiap kontribusimu bisa memberkati lebih banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.